Salam nanjak, les lur. Star dari Bali Kota Semarang dilepas ke Polrestabes Semarang. Daya tahan tubuh kita, dan di sini juga mungkin tadi di jalan kita bisa lihat begitu untuk bersepeda yang aman. Tahun 2020 ini kita kesehatan secara ketat, seperti bermasker saat berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam 2 pedal, 1 aspal, sejuta saudara. Salam nanjak, les lur. Kali ini saya akan membahas tips bagaimana ketika kita mau touring jarak jauh yang waktunya lebih dari 1 hari, yaitu misalnya 2 hari atau 3 hari dengan jarak tempuh dalam 1 hari lebih dari 200 km. Ya, ada 3 nanti tips yang akan saya berikan. Yang pertama adalah persiapan sebelum melaksanakan touring. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pada saat touring. Kemudian yang ketiga adalah pasca atau recovery setelah kita melaksanakan touring jauh yang jaraknya 200 km lebih sampai dengan 3 hari. Itu yang tips yang pertama adalah bagaimana persiapan kita ketika kita akan menghadapi touring jarak jauh yang rutenya adalah sampai 200 km atau lebih. Apa-apa saja yang perlu kita siapkan, yaitu yang pertama yang pasti adalah masalah kesehatan kita. Jangan lupa kesehatan adalah nomor 1, kemudian keselamatan juga yang utama. Yang perlu dipersiapkan sebelum kita touring jauh yaitu latihan. Ya, latihan yang betul-betul terprogram dalam kurun waktu kira-kira maksimal itu 1 bulan itu harus intens dan disiplin latihan. Yaitu apa yang harus dilakukan atau latihan apa yang harus dilakukan ketika kita mau touring jarak jauh. Yang pertama jelas adalah endurance. Bagaimana latihan endurance yang kita siapkan adalah ketika kita touring misalnya 200 km dalam 1 hari, berarti kita latihannya harus terprogram. Seperti contoh minggu pertama kita misalnya goes setiap minggunya itu 70 kilo. Ya, kita tambah terus sampai dengan 100 kilo. Nah, dan latihan yang terakhir kita mencoba adalah 200 km atau lebih. Ya, sehingga otot-otot kaki kita, endurance kita sudah terbentuk dengan baik. Kemudian yang berikutnya, apa-apa yang sudah saya sampaikan di konten saya di konten YouTube Sepeda Handal TV, program-program seperti interval sprint, kemudian tips nanjak, kemudian RPM, kemudian endurance, itu harus benar-benar dilaksanakan secara intens selama kurang lebih 2 atau 1 bulan sebelum melaksanakan touring. Sehingga kita benar-benar ketika kita touring itu sudah memiliki kemampuan yang betul-betul siap. Ya, sehingga kita tidak akan ragu dari segi fisik, dari segi kesehatan kita benar-benar disiapkan. Yaitu dari segi latihan. Kemudian yang kedua adalah menu makanan. Ya, ketika kita mau touring jarak jauh, menu makanan yang harus kita siapkan adalah betul-betul kita jaga. Yaitu harus terpenuhnya karbohidrat, protein, dan lain-lain. Itu apabila kita masih jauh, misalnya masih kurang 1 bulan, silakan bisa mengkonsumsi karbohidrat yang tahan lama, misalnya perbanyak makan nasi, kemudian daging-dagingan. Tapi ingat, ketika kita touring kurang 1 minggu, ya kita harus menjaga pola makan kita. Ya, kita perbanyak karbohidrat yang siap pakai. Misalnya kita makan gandum, spaghetti, dan lain-lain. Jadi dikurangi untuk makanan yang daging, karena itu nanti lama untuk proses mengubahnya menjadi energi. Kemudian yang berikutnya adalah kita siapkan sepeda kita cek ya dari segi remnya, dari segi rantainya, kemudian kelengkapan-kelengkapan yang lain, sehingga pada saat touring tidak akan terjadi permasalahan di sepeda kita. Sebaiknya kalau kita memang belum memahami, 1 minggu
sebelum kita touring, sepeda kita dibawa ke bengkel sepeda atau kita serviskan. Ya, itu adalah persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan touring jauh. Ya, pada kali ini saya akan menyampaikan touring saya yang saya ikuti adalah Northcoast. Ya, saya bersama Tenbir itu selama 3 hari, yaitu jarak yang pertama adalah 240 Semarang Cirebon, dan yang kedua Cirebon Bandung adalah 140 km. Kemudian hari ketiga adalah dari Bandung menuju ke Lembang atau Tangkuban Perahu. Ya, jadi selama 3 hari itu fisik kita harus benar-benar terjaga, yaitu dengan cara apa? Pola makan yang betul, istirahat yang betul. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita melaksanakan touring jarak jauh. Ini kita pada saat pelaksanaan, ya. Ketika kita mau setar, ya tetap kita selalu perhatikan sepeda kita cek ulang tekanan air, tekanan angin, kemudian rantai kita dan perlengkapan yang lain sehingga sepeda kita benar-benar siap. Kemudian yang kedua, cek juga masalah kesehatan kita. Yang mudah untuk mengecek kesehatan kita adalah kita cek yaitu tensi kita atau denyut nadi kita. Ya, sudah saya sampaikan di konten yang lalu bagaimana ketika kita bangun tidur atau setelah atau aktivitas itu beberapa denyut jantung kita. Kemudian saya sarankan menggunakan alat heart rate, yaitu pengukur detak jantung. Jadi kita tahu bagaimana kondisi kita, yaitu heart rate maksimal adalah 220 dikurangi umur kita. Itu yang mudah untuk menghitungnya. Jadi ketika kita ada peralatan Garmin atau apa, kita bisa melihat kondisi badan kita. Sehingga dalam perjalanan kita selalu memantau kondisi fisik kita, ya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita dalam perjalanan, yang kita perhatikan adalah cara berpeleton. Ya, cara berpeleton yaitu jangan sampai ketika kita berpeleton di belakang teman kita itu roda kita itu zigzag atau hampir mendahului ban belakang depannya, yaitu rawan, berbahaya. Ya, sebaiknya adalah tepat di belakang, tetap selalu menjaga jarak kita agar tidak bersentuhan dengan lain. Karena apa? Kalau dari samping ketika depan goyang atau menghindari lubang, kita bisa ban kita kena ban depan, kita bisa jatuh, ya. Selalu saya ingatkan ketika kita touring adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, menghargai, menghormati pengguna jalan lain. Yaitu apabila banyak goesernya bisa dengan 2 banjar saja ke belakang. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita dalam perjalanan fisik kita sudah tidak kuat atau sudah capek, jangan memaksakan diri. Ya, jangan memaksakan diri. Lebih baik berhenti untuk istirahat sebentar, kemudian berangkat lagi. Yang perlu diperhatikan ketika kita memang kurang mampu dibanding dengan teman-temannya, sebaiknya ketika touring kita mencari teman kita yang kemampuan goesnya adalah sebanding dengan kita, sehingga dalam perjalanan ada yang menemani, ya, sehingga ketika ada sesuatu di jalan, trouble sepeda atau masalah kesehatan, ada teman yang mendampingi kita untuk memberi tahu kepada kapten atau kepada pengawal kita atau forwarder kita dan lain-lain, ya. Ketika jarak jauh, saya sarankan selalu membawa mobil loading, mobil kesehatan dan supply yang cukup, sehingga ketika ada sesuatu, ya, bisa naik ke mobil kemudian kita berhenti di tempat pit stop, ya, itu pada saat di perjalanan, ya. Jangan sesekali memaksa apabila fisik kita sudah tidak kuat lagi. Lebih baik berhenti untuk melihat, mengecek kesehatan kita. Kemudian apa yang dilakukan yaitu tips yang ketiga, ketika kita selesai, ya, recovery apa biar cepat kita kembali lagi, karena touring kali ini yaitu lebih dari 1 hari dan jaraknya jauh. Ya, ketika kita di finish, ya inilah yang harus diperhatikan, yaitu pola
makanan kita ya. Ketika kita selesai, kita mau belum capek, udah mencapai jarak 240 kilo, yaitu sebaiknya kita mengkonsumsi protein untuk mempercepat pengembalian fisik kita ya. Boleh minum susu yang banyak mengandung protein, kemudian makan yang cukup ya, makan nasi tetap makan, kemudian bisa protein telur, putih telur juga bisa, sehingga pemulihan kita itu cepat. Yang biasa mungkin ada mengkonsumsi vitamin, boleh, yang penting sesuai dengan misalnya kita punya dokter, kita tanya dokter efeknya apa sehingga tidak mengganggu dengan kesehatan kita. Kemudian istirahat ya. Istirahat itu yang paling bagus adalah tidur. Tidur lama itu belum tentu kualitas, tapi yang kita cari adalah kualitas dalam tidur kita ya. Misalnya kita terbiasa dengan tidur 6 jam, 7 jam, kalau malam 5 jam, itu tergantung kebiasaan kita. Jadi ketika kita memang udah capek, nggak usah memaksa diri untuk tidur larut malam, segera tidur, sehingga ketika kita bangun lebih fresh, lebih baik tidur awal, bangun lebih pagi atau lebih awal daripada terlambat tidur bangun siang hari, sehingga tenaga kita di hari berikutnya bisa sembuh ya. Ya, apabila di tengah perjalanan ada gangguan otot kita, biasanya kita membawa tim medis, meses ya, tukang pijatnya kita ya. Silakan, itu bisa mengembalikan otot-otot yang tegang kita sehingga lentur kembali ya. Itu meses atlet biasanya seperti itu, sehingga pada saat hari berikutnya kita sudah siap kembali ya. Itulah beberapa tips yang saya sampaikan ketika kita touring jarak jauh lebih dari 3 hari. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut ketika kita mau touring jarak jauh ya. Karena ketika kita touring jarak jauh pasti tidak ada namanya adu speed, adu ini, yaitu tetap menjaga rombongan. Yaitu apabila kita menjadi road captain atau di depan, itu pasti setiap pit stop yang harus menjadi catatan kita adalah menunggu teman-teman kita yang masih tertinggal. Yaitu selalu cek kondisi kesehatan sepeda kita, sehingga sampai di tempat finish tujuan kita touring selalu bersama dan selamat semua seluruh goeser. Ya, itulah tips yang disampaikan untuk touring jarak jauh. Jangan lupa, kesehatan dan keselamatan adalah nomor 1. Salam nanjak, let's setengah dewa. Subhan, mantap Pak Subhan. Luar biasa RC. Raja Tanjakan.